fiha, dan berbahayanya seorang berbicara di dalamnya bila bayyinah, jika tidak didasari dengan dalil wala mustanad dan landasan. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. ولا بأس من الإشارة هنا إلى شيء من هذه المخالفات ليكون المسلم منها على حذر وفي حيطة لدينه وتعظيم لأسماء ربه ومراعاة لحرمتها واحترامها. Dan insya Allah tidak apa-apa kita bawakan contoh dalam perkara ini yang mengisyaratkan tentang penyelisihan-penyelisihan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, agar seorang muslim ia bisa berhati-hati dan berada dalam perlindungan terkait agamanya yang mengagungkan nama-nama Allah dan juga memperhatikan kehormatan, kesucian, dan pengagungan terhadap nama-nama Allah. فمن ذلكم نشرة توزع في الآونة الأخيرة درجة بين العوام والجهال. Contoh sampel dari yang akan kita sebutkan ini, yaitu adanya brosur-brosur yang disebarkan di tengah-tengah orang awam dan jahil. يزعم كاتبها أن أسماء الله الحسنى لكل اسم منها خاصية شفائية لمرض معين. Yang mana penulisnya mengklaim ada nama dari nama-nama Allah tertentu yang jika dibacakan akan menyembuhkan hal tersebut. Wali amradil udhuni ism. Begitu juga penyakit untuk telinga ada nama tertentu. Penyakit untuk tulang ada nama tertentu. Penyakit untuk kepala dan penyakit untuk kepala ada nama tertentu. Begitu seterusnya. وحدد لتلك الأمراض أعدادا معينة من تلك الأسماء. Orang itu pun mengklaim bahwasanya penyakit-penyakit tertentu memiliki obat dari nama-nama Allah dengan makna tertentu. وهذا من الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان. Ketahuilah ini merupakan sebuah kebatilan yang tidak pernah Allah turunkan keterangan tentangnya. ولا قامت عليه حجة ولا برهان. Begitu juga tidak memiliki dalil pembenaran sedikit pun dan juga bukti. بل ليس في الأذكار المشروعة والرقى المأثورة إلا ما هو جملة تامة. Bahkan siapa saja yang memperhatikan zikir-zikir yang disyariatkan dan ruqyah-ruqyah yang diriwayatkan, semuanya adalah sebuah kalimat sempurna. Artinya bukan cuma nama Allah saja, tapi mengandung di situ perlindungan dan seterusnya, seperti misalnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lafaz ini satu kesatuan ini merupakan zikir untuk berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan. Bukan cuma hanya dengan membawa nama Allah saja misalnya, atau mengatakan nama Al-Latif atau Ar-Rahim untuk dijadikan sebagai obat misalnya. Tidak demikian. Walaysa fiha tikrarun lismin
بهذه الطريقة المزعومة في تلك النشرة. Dan di dalam zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan Nabi, tidak ada pengulangan-pengulangan terhadap nama, yaitu mengulangi nama Al-Latif, 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 dan seterusnya sampai 1000 kali misalnya. Tidak pernah ada contoh demikian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diklaimkan orang itu dalam brosur yang ia sebarkan. وقد ارتكب بهذا العمل جنايتين. Orang yang melakukan hal tersebut, dia telah melakukan dua kesalahan besar. Al-ula, yang pertama, idkhalun nasi fi hadzal amal al-muhdits ghairi masyru'. Ia telah menjerumuskan orang-orang ke dalam perbuatan yang bid'ah yang tidak ada syariatnya. Wasaniyatu شغل الناس عن الأذكار المأثورة والرقى المشروعة في الكتاب والسنة. Yang kedua, memalingkan orang-orang dari zikir yang benar-benar diriwayatkan dari Nabi dan ruqyah yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa minal akhta'i fi hadzal babi جعل بعضهم أسماء الله الحسنى تعاليق وحروزا تعلق على السيارات أو في البيوت لغرض الحفظ والوقاية من العين أو الحسد أو نحو ذلك. Juga di antara kekeliruan dalam perkara ini, yaitu sebagian orang menjadikan nama-nama Allah yang indah ini sebagai pajangan gantungan atau sebagai liontin yang digantungkan atau yang ditempelkan di mobil, di rumah dengan tujuan untuk menjaga atau melindungi dari ain atau hasad atau yang semisal. Kata Allah dalam Al-Quran dan Sunnah yang ya, yang menyebutkan tentang disyariatkannya. Bal dallatin nususu ala al-man'i min mithli hadhihi al-a'mal fi mithli qawlihi sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa tamimatan fala atama Allahu lah. Justru sebaliknya, hal seperti ini telah disebutkan dalam beberapa nas hadis yang melarang kita untuk melakukan seperti itu. Seperti di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah." Siapa saja yang menggantungkan, yang memakai tamimah, jimat, sesuatu yang mereka gantung, yang mereka tulis-tulis kemudian digantungkan, yang kita sebut dengan jimat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang melakukan hal tersebut, maka Allah tidak akan pernah menyelesaikan urusan orang ini. Tidak akan pernah disempurnakan. Diriwayatkan Imam Ahmad dan selainnya, begitu juga hadis-hadis yang lain. Wa minal akhta'i fi hadzal bab, dan juga di antara kekeliruan dalam bab ini, ja'alul asma'il husna fi lawhatin jamaliyah wa manadir haitiyah tuzayyanu bihal judran. Di antara kekeliruan dalam perkara ini yaitu membuat poster-poster atau lukisan-lukisan dinding, lukisan-lukisan dinding yang
digunakan untuk menghiasi dinding rumah, yang digunakan untuk mempercantik ruangan tempat pertemuan misalnya dengan berbagai macam bentuk desain-desain yang dihias atau khutut munaqqamah, munammaqah atau kaligrafi yang dirangkai dengan indah bihaitsu yakunu atharuha ala man yaraha madhul lawhati atau madhal lawhati min haitsu jamalu khattiha, yang mana ketika orang melihat objek-objek lukisan ini atau kaligrafi ini, orang-orang yang melihatnya mereka justru memuji dari poster ini dikarenakan keindahan khotnya, keindahan tulisannya, wa husni zakhrafatiha, dan keindahan dari hiasan-hiasan, wa anaqatu mandhariha, dan keelokan pemandangannya. Wa amma ta'thiru 'ala al-qulub quwwatan fil iman wa salahan fil a'mal fahuwa amrun akhar la yatahaqqaqu bimithli hadzal 'amali ghairil masyru'. Yang mana poster-poster tersebut tidak memberikan pengaruh sama sekali dalam hati untuk menambah kekuatan keimanan atau memperbaiki amalan seseorang, karena ini adalah perkara yang lain yang tidak mungkin bisa dicapai hanya dengan melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan seperti ini. Wa min al-akhta'i fi hadzal bab dhannu ba'dihim anna ihsa'a asma'illahi al-warid fi qawli sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah يكون بجعلها وردا يوميا يقرأه مرة إذا أصبح مرة إذا أمسى أو يقرأ أدبار الصلوات المكتوبة. وربما كرر بعضهم الاسم الواحد 10 مرات أو 100 اسم. Mereka menjadikan ini sebagai zikir pagi petang atau membacanya di setiap selesai sholat 5 waktu. Sebagian juga terkadang mengulang-ulangi satu dari nama Allah sebanyak 10 kali atau 100. Maka ini semua tidak pernah dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu. Tidak pernah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti demikian. Ini diantara kekeliruan yang disalahpahami sebagian orang. Kemudian kata beliau, wa minal akhta'i fi had sorry. Kemudian kata beliau, ila ala masyru'iyatihi. Semua ini adalah perkara yang tidak ada dan tidak ada dalil dari Nabi SAW tentang disyariatkan. Semuanya ini adalah perkara muhdats, perkara yang baru, yang bid'ah. وقد سبق بيان أن الإحصاء لها يكون بحفظها وفهم معانيها ودعاء الله بها.
du'a al-ibadati wa du'a al-mas'alah. Dan telah kita jelaskan bahwasanya menghitung nama Allah yang dimaksud adalah dengan Allah, memahami makna-maknanya, kemudian bertawassul, berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut, baik ketika beribadah kepadanya atau ketika meminta kepadanya. وقال بعض الناس في هذا الباب فيزعمون أن لكل اسم من الأسماء الله الحسنى خواص وأسرار تتعلق به، وأن لكل اسم خادما روحانيا يخدم من يواظب عليه. Dan ada sebagian kelompok yang mereka berlebihan perkara bab ini. Mereka mengklaim menyangka setiap nama dari nama-nama Allah ini memiliki kekhususan-kekhususan tertentu dan rahasia-rahasia tertentu yang berkaitan dengan setiap nama. Memiliki khadim ruhani, artinya mereka menyangka setiap nama ini ada malaikat khusus yang Allah jadikan untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepada siapa saja yang menjaga berzikir dengan nama-nama tersebut. ويزعم بعض من سار الطريق أنهم يكشفون بأن الله بأسماء الله أسرار المغيب والخافي من المكنونات. Dan seorang yang mengikuti tariqah ini, tariqat sufiyah ini, mereka menyangka dengan Allah tertentu, mereka bisa mengetahui rahasia-rahasia perkara gaib dan juga yang tersembunyi dari hal yang tidak Allah tampakkan. Wa yaz'umu ba'dhum anna 'indahu ismallahil 'azam ya'il mughlaqat wa yakhriqu bihi al-'adat wa yakun lahu bihi minal khawasi ma laysa li ghairihi. Yang lain mereka menyangka bahwasanya dia memiliki rahasia tentang nama Allah yang agung yang kalau dia baca jadikan mantra-mantra tertentu, nama tersebut bisa membuka hal-hal yang tersembunyi atau menembus atau uh, memberikannya keajaiban-keajaiban yang tidak biasa, memberikan kekebalan misalnya, tidak mempan di wa yakunu lahu bihi minal khawasi ma laysa li ghairihi. Dia mengklaim dengan nama-nama menjadikan ia orang yang khusus yang bisa melihat perkara-perkara gaib yang tidak oleh selainnya. Dan ini semua amalan-amalan orang-orang sufi. Wahada fathun libabil khurafah ala misra'aihi. Dan seperti ini adalah pintu yang membuka tentang khurafat. Khurafat, klaim khayalan yang tidak pernah bisa terrealisasi. Bal inna katsiran minas saharati wal musya'win dakhalu min hadzal babi kaidan lin-nasi wa tahsilan lil matami'i wa nashri. Bahkan kebanyakan dari tukang sihir dan para peramal, mereka masuk melalui bentuk menipu manusia demi mendapatkan keinginan-keinginan yang mereka inginkan dan juga menyebarkan. زائمين أنهم يسخرون غيرهم ويؤثرون فيهم من المستور من الأخبار
bima tala'u alaihi wa arafu al-husn. Mereka mengklaim bahwasanya mereka bisa selain mereka memberikan pengaruh terhadap mereka dan mereka mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi dari berita-berita yang mereka bisa ketahui dan mereka pahami melalui nama-nama Allah. ذلك من الكذب البين والافتراء الواضح ومن الاستخفاف بالعوام والجهال. Ini di antara kedustaan yang jelas dan penipuan yang sangat nampak dan bodohan terhadap orang-orang awam dan jahil. Wa minal qawli 'ala Allah fi dinillahi bila hujjat anin. Dan ini semua merupakan tindakan berbicara tentang agama Allah dari landasan dalil dan juga bukti bal bil ifkil wadhil wal buhtan, sebaliknya itu dibangun di atas kedustaan yang jelas dan juga penipuan. طيب في هذا الباب أن يتوجه العبد في ندائه أو عبادته إلى الاسم نفسه، فهذا من الخطأ. لا يجوز لأحد أن يقول عبدت اسم ربي أو سجدت لاسم ربي ولا أن يقول يا اسم ربي. Dan di antara kekeliruan juga dalam bab ini, ketika seorang ingin berdoa kepada Allah, ia memanggil nama. Dia bukan memanggil Allah dengan nama tersebut, tapi dia memanggil nama. Jadi kita itu disyariatkan untuk dengan namanya. Ud'ullaha fad'ullaha biha. Berdoalah kepada Allah dengan namanya. Tapi memang mereka memanggil nama Allah seakan-akan nama Allah ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan nama Allah ini memiliki kekuatan yang bukan Allah. Fahadha minal khata. Ini keliru. Karena seorang tidak boleh dia mengatakan abad, dia tidak boleh mengatakan aku menyembah nama Tuhanku. Ini kurang tepat. Atau sajadtu lismi Rabbi, atau dia mengatakan aku bersujud kepada nama Rabbku. Harusnya bersujud kepada Allah dan Allah memiliki nama itu, menjadikan salah berdiri sendiri, akan yang berdiri sendiri. Wala an yaqula yasma Rabbi irhamni, dan tidak boleh juga dia mengatakan wahai nama Tuhanku rahmatilah aku. ولهذا لم النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبح اسم ربك الأعلى وقوله فسبح باسم ربك العظيم، امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله في سجوده سبحان ربي الأعلى وبقوله في ركوعه سبحان. Sehingga kalau kita perhatikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun kepadanya firman Allah, pujilah nama Rabbmu yang maha, dan pujilah nama Rabbmu yang maha agung. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintah ini dalam sujudnya dengan mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Itu bentuk implementasi dari surat Al-A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Wa biqawli fi Rabbil Azim. Adapun pada rukuknya Subhana Rabbil Azim adalah pengamalan dari Sabbihisma atau Fasabbih bismi, dari Fasabbih bismi Rabbikal Azim. Baik.
dikit lagi. Kama anna al-khata'a aydan an yatawajjaha 'abdun أن يتوجه في الدعاء إلى الصفة نفسها كأن يقول يا رحمة الله أو يا مغفرة الله عزة الله أو يا وجه الله أو يا يد الله أو نحو ذلك فكل ذلك من الخطأ لأن الدعاء إنما يصرف بها وهو الله سبحانه وتعالى. Juga di antara kekeliruan dalam perkara ini ketika seorang hamba berdoa kepada Allah sifatnya seakan-akan ia menjadikan sifat Allah ini berdiri sendiri berAllah subhanahu wa ta'ala. Seperti dia mengatakan, wahai rahmat Allah, wahai ampunan Allah, wahai kekuasaan Allah, Allah, wahai tangan Allah, atau yang semisalnya, dia seakan-akan menjadikan semuanya ini sesuatu yang berdiri sendiri selain Allah. Fakulu dzalika minal khata. Ini semuanya kekeliruan. Lianna doa karena doa itu hanya dipanjatkan kepada yang sifat-sifat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan yang didoa yang dimintai sifat. Wa minal akhta'i fiha at-ta'bid bil ismi li ghairillah. Dan juga di antara kekeliruan di dalam perkara ini ketika menamakan dengan penghambaan namun kepada selain Allah, menamakan anaknya dengan bentuk penghambaan namun misalnya ada orang yang mengatakan Abdun Nabi, menamakan anaknya dengan Abdun Nabi, hambanya Nabi, tidak pantas. Atau Abdul Ka'bah, atau hambanya Ka'bah. Wa Abdu Umar wa nahwi dzalik. Begitu Umar dan juga yang semisalnya. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك dan para ulama sudah pengharaman hal tersebut li'annahu syirkun fir rububiyah karena itu adalah bentuk kesyirikan penghambaan terhadap selain Allah rububiyah wal uluhiyah demikian pula dalam perkara uluhiyah beribadah. Wal uluhiyah in Arabic translates to فإن الخلق كلهم ملك لله بإذن الله karena semua makhluk adalah dan hamba bagi Allah maka tidak boleh dihambakan kepada selainnya. Tafarrada subhanahu bi khalqihim wa khalaqahum liyufriduhu wahdahu bil ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala ia sendiri yang mengadakan mereka, menciptakan mereka tujuannya untuk mengesahkan Allah di dalam. ومن الأخطاء كذا إعطاء بعض المخلوقين كالنبي أو غيره شيئا من juga di antara kekeliruan adalah sebagian makhluk diberikan kekhususan yang hanya berlaku untuk Allah seperti yang diberikan kepada Nabi, suatu kekhususan yang harusnya hanya untuk Allah. Kaqawli ahadihim, ada sebagian mereka mengatakan wal awwal wal akhir Muhammad ketika mereka menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-Hadid yang pertama dan yang terakhir, lalu dia mengartikan yang pertama dan yang terakhir itu adalah Muhammad. Wal-zahir wal dialah yang paling tinggi, tidak ada yang berada di atasnya sesuatu apapun dan juga tidak ada yang berada di sesuatu apapun. Lalu dia menafsirkan itu adalah Muhammad. Maka ini adalah kekeliruan. Wa minal akhta'i fi lihadhi fi'lu
ما ليس فيه مراعاة لحرمة أسماء الله وتحقيق لاحترامها. Dan juga di antara kekeliruan dalam bab ini adalah melakukan hal-hal yang tidak dan kehormatan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan untuk memuliakan nama-nama Allah. وقد دلت المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به. Telah disebutkan dalam beberapa nas yang menunjukkan larangan untuk seorang memberi nama dengan nama-nama yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. والمنع من كل ما يوهم عدم احترام لها, dan larangan terhadap segala sesuatu yang akan berdampak pada tidak menghormati nama Allah. وهذا باب wali sangat ala yaqul, Allah berfirman, ma lakum la tarjuna lillahi waqarah, apakah yang membuat kalian tidak mengagungkan nama Allah, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ay wa asma'ullahi lillah, dan nama-nama Allah itu semuanya milik Allah. Wa ta'zimuha min ta'zimihi, pengagungan nama tersebut berkonsekuensi pada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa minal akhta'i fi hadzal zaman, dan di antara kekeliruan yang juga tersebar di zaman sekarang ini, wa hiya tatanafa ma'a ta'zim li asma'illah, yang hal tersebut berkontradiksi dari harusnya mengagungkan nama Allah, ilqa'ul awraq wal kutub al-mustamil ala asma'illahi fil ardi atau fi zabalat, yaitu ketika sebagian orang akan kertas atau buku atau majalah atau koran yang berisi nama-nama Allah melemparkan atau ke tempat sampah. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام حال كونه في الخرام من اسم الله وذكره، فكيف يليق بأتباعه إلقاء أسماء الحسنى ورميها في الأرض دون مبالاة أو اهتمام. Perhatikan di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika beliau sedang berada di toilet, beliau tidak menjawab orang yang mengucapkan salam sebagai bentuk pengagungan terhadap dalam berzikir kepada Allah. Beliau tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah di dalam kamar mandi karena fakaifa yaliq, maka bagaimana mungkin pantas bagi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk nama-nama Allah ini di tanah atau di tempat sampah tanpa memperhatikan dan tanpa menghormati nama-nama tersebut. Hada wa inna min at-ta'atil 'azimati takhsisa hawiyatin tujma'u fiha al-awraq al-muhtaramah. Di antara bentuk ketaatan dalam perkara seperti ini yang menunjukkan pengagungan kepada Allah ketika seorang berinisiatif membuat sebuah wadah khusus untuk mengumpulkan kertas-kertas yang di dalam Allah yang harus dihormati. Ihtiraman li asma'illahi wa kalamihi, sebagai bentuk penghormatan terhadap nama-nama Allah dan juga firman-Nya Al-Quran, wa riayatan li hurmatiha, dan juga untuk kemuliaan dan kehormatannya. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Akhir dari kaidah yang ke-16, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah dengan kaidah yang 17. Wallahu a'lam. Alhamdulillah alamin. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasan ilmunya pada pagi hari ini tentang penyimpangan-penyimpangan tentang asma Allah. Apakah
bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk Nah, oh ya. nah, Baik Ustadz, yang pertama ada pertanyaan dari di grup adalah pertanyaan pertama adalah Assalamualaikum Ustadz, Al-Quran adalah syifa. Apakah boleh kita menggunakan ayat Al-Quran sebagai pelaris dagangan, sebagai obat pengasih suami istri dan semisalnya? Apakah ada tuntunan syariat dalam hal ini? Kemudian yang kedua, bolehkah kita menggunakan doa ruqyah untuk hewan atau kucing yang sakit? Begitu, jazakallahu khairan Ustadz. Tafadhol. nah. Baik. Menjadikan Quran sebagai pelaris dagangan, apa maksudnya ini? Apakah dia membacakan sebagai pelaris dagangan atau dia membuatnya sebagai sesuatu atau mengambil mushaf meletakkannya sebagai pelaris dagangan? Ah, kalau mengambil mushaf meletakkannya sebagai pelaris dagangan ini pantas sama seperti dengan menggantungkan hal-hal di dinding. Adapun kalau misalnya dia mengisi waktunya ketika belum ada pembeli dengan membaca Al-Quran, salah satunya niatnya untuk memudahkan dan melancarkan urusannya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan dari berbagai macam arah yang tidak ia sangka. Nah, seandainya niatnya seperti itu, maka dia membaca Al-Quran normal. Tapi kalau seandainya Al-Quran dijadikan sebagai jimat untuk melariskan dagangan dan seterusnya, maka yang seperti ini, seperti yang disebutkan dalam pembahasan tadi, dia telah menjadikannya sebagai jimat. Ini kurang pantas. Walaupun ada khilaf, namun Ibnu Mas'ud tidak menyukai bentuk jimat-jimat ini walaupun menggunakan Al-Quran. Nah, suami istri, eh ini pertanyaannya maksudnya ini mau dijadikan dalam bentuk apa? Jimat atau apa? Atau dibaca dan seterusnya? Atau dia jadikan di dalam sholatnya dan seterusnya? Ini perlu banyak multi tafsir. Intinya kalau dia membaca Al-Quran, dengannya dia mengharapkan rahmat Allah agar suaminya rasa cinta misalnya, maka sah-sah saja. Adapun dijadikan sebagai jimat, maka ini tidak boleh sebagaimana disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala untuk pelaris atau untuk uh, pengasih antara suami istri semua tidak boleh. Al-Quran tidak diturunkan untuk dijadikan pajangan atau jimat seperti itu. Tapi Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dijadikan sebagai pedoman hidup, hidayah yang membimbing di dalam kehidupan. Adapun berkaitan tentang membaca doa ruqyah untuk hewan atau kucing yang sakit, secara zahir ah, sah-sah saja karena Allah setiap penyakit bisa saja diobati dengan ruqyah. Walaupun sebuah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan
إذا تزوج أحدكم امرأة دابة فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شر جبلتها عليه. Jika seorang membeli hewan atau menikahi seorang wanita, maka hendaklah ia berdoa dari kebaikannya dan berlindung dari meminta kebaikannya kepada Allah dan berlindung dari keburukannya kepada Allah. Maka al-zahir, kalau seorang melihat eh, ada hewan yang terkena ain dan seterusnya, sah-sah saja kalau dia ingin. Walaupun Al-Quran dijadikan syifa ini, Allah sebut eh, secara umum, Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan dari Al-Quran ini obat, penyembuhan, dan rahmat yang beriman. Nah, secara zahir, hukumnya apakah mungkin? Mungkin. Tapi apakah ada dahulu sahabat yang melakukan seperti itu? Maka meninggalkannya lebih utama dari melakukan sesuatu yang kita belum ketahui contohnya dari para sahabat. Wallahu a'lam. Nah, Baik, Ustadz, ini ada yang mau menanyakan langsung. Apakah nah, masih bisa? silakan. Ya, Ukti Putri, tafadholi. Jazakillah khair, Uhti Yuliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaikum, Ustadz. Ini berkaitan juga dengan menjadikan Al-Quran sebagai jimat, Ustadz. Bagaimana dengan orang, Ustadz, yang ketika ketakutan dan pernah diganggu oleh syaitan atau jin di tempat tinggalnya, dan dia meletakkan mushaf di tempat tidurnya, Ustadz, karena sering diganggu di kamarnya itu, Ustadz, dan menyalakan murotal sepanjang hari itu, Ustadz. Apakah tindakan seperti itu juga menjadikan Al-Quran sebagai jimat, Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Adapun total sah-sah saja walaupun yang paling afdal itu dibaca oleh manusia, namun di dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Ini di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dan juga dalam hadis Abu Hurairah, syaitan itu inna syaitan yanfiru minal bait tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka menyalakan murotal lebih ringan dan tidak ada seorang yang menjadikan murotal ini sebagai ajimat. Tapi dia mendengarkannya dan mengambil manfaat darinya. Meletakkan mushaf, secara umum setiap muslim di dalam rumahnya ada mushaf. Yang dimaksudkan oleh orang-orang baik itu yang menginginkan tergambil surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu, dipajang atau dibuat dompet atau dibuat dalam bentuk lipetan-lipetan. Ini para ulama sebagian memakruhkan dan mayoritas mengharamkan, termasuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinukil Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Maka seperti ini
berkaitan tentang Al-Quran yang dijadikan jimat, ini khilaf di kalangan para ulama. Dan yang rajih tetap tidak boleh. Adapun menyetel murotal ini lebih banyak karena seorang mendengarkannya, menikmatinya, dan mengambil manfaat darinya. Sehingga di situ uh, ketika dia merasa diganggu dan seterusnya, dan ketika dia menggunakan semuanya dengan Al-Quran, hanya saja mana yang lebih afdal adalah dia dengan penuh keyakinan dan dia banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengusir syaitan yang ada di rumah yang sering mengganggu tentunya ini bertahap. Terkadang syaitan itu masih bisa bertahan, tapi ketika rumah itu terus diramaikan dengan Al-Quran, di salat malam diramaikan dengan ah, zikir-zikir di dalamnya, maka syaitan ini akan berlari. Syaitan ini akan berlari. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair atas nasihatnya Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahwan Ustadz, apakah masih ada waktu lagi? Nah, labas satu Oh, pertanyaan labas. jazakallah khairan. Eh, ini terkait pertanyaan titipan pekan yang lalu, Ustadz. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Salam. apa yang kita lakukan ketika kita sudah terlanjur mempunyai kaligrafi Asmaul Husna? Nah, kaligrafi Asmaul Husna seperti yang disebutkan Syekh tadi, sah saja namun menjadi rusak ketika itu dipajang. Orang itu hanya mengagungkan khotnya, bentuk tulis, dan juga pernak-pernik yang ada di sampingnya, sehingga mereka lupa dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan yang terjadi, orang hanya melihat dari sisi seni. Nah, afwan tadi terputus. Intinya, intinya seorang ketika memiliki dia bisa melakukan seperti apa yang disebutkan Syekh tadi. Dia memiliki satu tempat penyimpanan khusus untuk memuliakan lembaran-lembaran yang di dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak siap untuk melakukan hal tersebut, maka dia bisa membakar kaligrafi-kaligrafi atau lembaran-lembaran mushaf Al-Quran yang tercecer. Setelahnya, lembaran-lembaran tersebut tidak dihinakan, tidak tercecer, tidak terinjak-injak. Maka ini adalah jalan keluar yang terbaik bagi seorang muslim. Demikian, wallahu alam, ini bisa kita sampaikan. Jika ada benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat, semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang paham di dalam berinteraksi dengan nama-nama Allah, bagaimana memuliakan nama Allah, dan bahwasanya memuliakan nama Allah itu bukan hanya di cover, bukan hanya dengan membuat kaligrafi, memperindah dan seterusnya, tapi ternyata terkadang justru itu menghinakan nama Allah, menjadikan orang-orang yang melihat nama Allah tidak menghormatinya, tapi lebih melihat kepada bentuk fontnya, bentuk
kaligrafinya, bentuk tulisan, penggunaan warnanya, pernak-pernik yang ada di sekelilingnya yang membuat mereka lupa terhadap keagungan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ini. Maka inilah pentingnya ilmu, mendidik seorang, mengedukasi seseorang untuk bisa mengetahui sesuatu pada esensi dan substansinya, bukan pada cover yang terlihat yang menghiasi objek tersebut. Demikian ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.